Tafsir Jalalain, Surat Al-Alaq, Surat ke-96, 19 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Bacalah maksudnya mulailah membaca dan memulainya. Ya. Dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, artinya yang menciptakan semua makhluk. Ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Ya. Artinya jenis manusia ini tercipta dari alaq. Lafal alaq bentuk jama dari lafal alaqah, artinya segumpal darah yang kental. Ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmulah yang paling pemurah. Lafal ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama. Dan Rabbmulah yang paling pemurah artinya tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahan Allah. Ya, lafal ayat ini sebagai hal dari dhamir yang terkandung di dalam lafaz Iqra. Ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan qalam. Mengajar apa? Manusia menulis, ya, dan lainnya. Dengan qalam artinya orang pertama yang menulis dengan memakai qalam atau kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihi salam. Ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia yaitu yang belum diketahui sebelum dia, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, ya, menulis dan berkreasi serta hal-hal lainnya. Ayat 6, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Artinya memang benar bahwa manusia itu melampaui batas. Ayat 7, ar-ra'ahu stagna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Artinya melihat dirinya sendiri serba cukup dengan harta benda yang dimilikinya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal. Dan lafal ra'a tidak membutuhkan maf'ul kedua. Dan lafaz ar-ra'ahu berkedudukan sebagai maf'ul lah. Ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Ya. Rabbmu ini ditujukan kepada manusia. Tempat kembali yaitu kembalinya manusia nanti. Karena itu dia kelak akan memberi balasan kepada orang yang melampaui batas sesuai dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Di dalam ungkapan ini terkandung ancaman dan peringatan buat orang yang berlaku melampaui batas. Ayat 9, ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Lafal ara'aita dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna ta'ajub. Tentang orang yang melarang yang dimaksud adalah Abu Jahal. Ayat 10, ambadan idza shalla. Seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat. Yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda.
bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Ayat 12-nya, au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Ya, huruf au ya, di sini menunjukkan makna taksim. Ayat 13. Araita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakannya, yakni mendustakan Nabi Muhammad ya, dan berpaling dari iman. 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Artinya melihat apa yang dilakukannya. Ya, itu artinya Allah mengetahui. Karena itu Allah kelak akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang setimpal. Maka sudah sepatutnya kamu, hai orang yang diajak berbicara, untuk merasa heran terhadap orang yang melarang itu. Karena yang melarang Nabi melakukan sholat. Padahal orang yang dilarangnya itu berada dalam jalan hidayah dan memerintahkan untuk bertakwa. Yang amat mengherankan lagi ialah bahwa yang melarangnya itu mendustakan dan berpaling dari iman. Ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidaklah demikian. Sesungguhnya jika dia tidak berhenti, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Kalimat ini mengandung makna hardikan dan cegahan baginya. Ya. Huruf lam di sini menunjukkan makna qasam atau sumpah. Kata dia tidak berhenti, lam yantahi, yaitu tidak berhenti dari kekafiran yang dilakukannya. Kemudian yang dimaksud dengan niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, yaitu Allah akan seret dia masuk ke neraka dengan cara ditarik ubun-ubunnya. Ayat 16. Nasiyatin kadibatin khotiyah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Lafal nasyatan adalah isim nakirah yang berkedudukan menjadi badal dari isim ma'rifat, yaitu lafal an-nasiyah. Ya, pada ayat sebelumnya, ya, orang yang mendustakan lagi durhaka, maknanya yang dimaksud adalah pelakunya. Ya, dia disifati demikian secara majaz. Ayat 17. Falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya. Yang dimaksud adalah teman-teman senadinya. Nadi adalah sebuah majlis tempat mereka memusyawarahkan sesuatu perkara. Sesungguhnya orang yang melarang itu mengatakan kepada Nabi SAW sewaktu dia mencegahnya dari melakukan sholat. Katanya, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa tidak seorang pun di Mekah ini yang lebih banyak teman senadinya daripada aku. Sesungguhnya, jika kamu mau meninggalkan sholat, aku benar-benar akan memberikan kepadamu kuda-kuda yang tak berpelana dan laki-laki pelayan sepenuh lembah ini. Ayat 18. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Yang dimaksud malaikat zabaniyah adalah malaikat-malaikat yang terkenal sangat bengis lagi kejam untuk membinasakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis, yaitu seandainya dia benar-benar memanggil golongan senadinya, niscaya dia akan diazab oleh malaikat zabaniyah secara terang-terangan. Ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidaklah demikian. Janganlah kamu patuhi dia, dan sujudlah dan mendekatlah.
Artinya kalimat ini mengandung hardikan dan cegahan baginya, ya. Janganlah kamu patuhi dia, maksudnya kepada Nabi Muhammad, ya. Hai Muhammad, jangan patuhi dia untuk meninggalkan sholat. Kemudian kata dan sujudlah, maksudnya sholatlah karena Allah. Kemudian ada kata waqtarib, dan mendekatlah kepadanya dengan melalui amal ketaatan. Demikian tafsir Jalalain surat Al-Alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.